Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, hendak bertemu dengan Dia, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika ada kecelakaan hebat di jalan raya. Dan saking banyaknya orang berkerumun mengelilingi kecelakaan itu, maka tertariklah seorang pengen melihat apa yang sebetulnya terjadi. Maka dia berusaha, permisi, saya mau mendekat, saya keluarga, saya saudara dari yang kecelakaan. Kemudian banyak orang itu menoleh dan kemudian memberi jalan. Dan ternyata setelah sampai di dekatnya, kecewalah ia setelah mengatakan bahwa saya saudara, saya keluarganya. Karena yang kecelakaan adalah sekumpulan anjing gitu ya. Ini cerita rekayasa sebetulnya, tetapi kita mengetahui bagaimana cerita ini lalu menjadi gambaran dari apa yang disampaikan oleh Tuhan pada hari ini. Situasinya mirip-mirip ketika ada orang mengaku sebagai saudara, mengaku sebagai Yesus, dan betul mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus, berusaha untuk juga mendapatkan akses, menggunakan kedekatan itu sebagai akses untuk bertemu dengan Yesus. Ibu bapak, saudara-saudariku, kita semua mengetahui bahwa amat sangat biasa dan wajar ketika mempunyai hubungan keluarga, mempunyai hubungan tertentu. Bagi kita masyarakat Indonesia juga mempergunakannya sebagai cara untuk mendapatkan akses. Itulah yang kadangkala sejak dari dulu disebut sebagai nepotisme, kolusi. Dan karenanya bacaan Injil pada hari ini menjadi permenungan bagi kita. Sering dalam hidup kita juga mempergunakan aneka macam kedekatan itu sebagai cara untuk mendapat akses. Tidak seperti itu dengan Yesus. Yesus tidak menghendaki supaya keluarganya itu pertama-tama hanya berdasarkan keturunan, hanya berdasarkan kekerabatan, dan kemudian mendapatkan privilegi, mendapatkan akses, keistimewaan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Yesus juga tidak ingin pertama-tama membuat kita itu merenungkan sabda pada hari ini dan mengatakan, nah, kalau begitu berarti Tuhan itu anak dan juga saudara yang durhaka. Justru dengan menunjukkan bagaimana ibu serta saudara-saudaranya datang mendekat, dan pada akhirnya ia mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Kita mengetahui bagaimana Maria berusaha mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Begitu juga dengan saudara-saudara Yesus yang lain. Dengannya kita menjadi paham bahwa Maria ataupun juga saudara-saudara yang lain yang melaksanakan, mendengarkan perintah Tuhan adalah mereka yang berkenan. Maka dengan itu kita pun juga termasuk di dalamnya. Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita memang harus berjuang.
terutama untuk mendengarkan sabda Tuhan, juga melaksanakannya. Mari kita tidak mengambil keistimewaan-keistimewaan apapun. Sebab barang siapa yang berkenan kepada Tuhan adalah mereka yang mempunyai perjuangan, mendengarkan sekaligus melaksanakan perintah itu. Mari kita hening sejenak.